Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Barok. Di sini saya akan menjelaskan apa itu string. String adalah tipe data dalam bahasa pemrograman. Di C++, string digunakan untuk menyimpan teks, yaitu suatu kumpulan karakter. Di dalam penggunaannya, string itu bisa digunakan seperti ini. Kita bisa mengincludekan sebuah library yang bernama string. Kita bisa membuat variabel seperti ini, yaitu string nama dengan datanya tersebut. Kemudian ada fungsi. Fungsi di sini adalah fungsi bawaan yang dibawa oleh library string. Fungsi-fungsi ini bisa mencakup seperti clear, empty, find, dan substring. Clear biasanya digunakan untuk menghapus data atau kalimat yang berada pada variabel nama. Kemudian ada empty. Empty di sini biasanya digunakan untuk memeriksa apakah variabel nama itu memiliki data string. Kemudian ada substring di sini. Substring biasanya digunakan untuk mengambil beberapa karakter yang berada pada variabel nama. Kemudian ada find. Find biasanya digunakan untuk menemukan suatu karakter seperti karakter spasi atau huruf-huruf lainnya. Oke, selanjutnya ada soal seperti ini. Ubahlah kata menjadi besar kecil dengan memasukkan nama kalian besar semuanya. Oke, untuk kodenya seperti ini. Pertama-tama kita akan mengincludekan sebuah library yang bernama iostream. Selanjutnya kita bisa menginclude sebuah library yang bernama string. Selanjutnya kita akan membuat using namespace td. Selanjutnya kita akan membuat fungsi utama. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel nama yang untuk digunakan untuk menginputkan nama kita. Kemudian kita menggunakan getLine untuk mendapatkan semua inputan ya dimasukkan oleh user. Oke, kenapa kita menggunakan getLine daripada kita hanya menggunakan sin saja? Ketika kita menggunakan getLine, kita akan mendapatkan semua inputan yang diinputkan oleh user. Dan ketika kita hanya menggunakan sin saja, ketika user menginputkan suatu kalimat yang mengandung spasi, itu kita hanya akan mendapatkan kalimat yang sebelum spasi tersebut. Contohnya ketika kita menginputkan nama kita. Nama kita biasanya terdiri dari kalimat, spasi, kemudian kalimat lagi. Contohnya adalah Muhammad, spasi, Zaki. Nah, ketika user menginputkan seperti itu, dan kita hanya menggunakan sin saja, biasanya kita akan mendapatkan kalimat pertama saja. Setelah spasi itu tidak dihitung. Jadi kita menggunakan getLine untuk mendapatkan semua kalimat yang ada. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan for. Yang dimana di dalam for ini kita tulis seperti ini. Nah, di sini kan ada size strip D yang dimana ini adalah sebuah tipe data untuk mengenali sebuah ukuran suatu elemen. Nah, kenapa saya menggunakan size strip D daripada menggunakan integer? Nah, itu karena saya akan membandingkan dengan variabel ini, yaitu nama dot length.
di mana nama .lang itu adalah nama itu akan dihitung berdasarkan panjangnya suatu ukuran suatu elemen. Jadi saya menggunakan ini untuk uh, memperbandingkan suatu ukuran nama tersebut. Nah, selanjutnya kita akan merumuskan sebuah kondisi menggunakan if. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan percabangan menggunakan if ini. Secara singkat, if ini digunakan untuk mengubah huruf pertama menjadi huruf kapital. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan seluruh kode ini. Kita mulai dengan variabel nama. Variabel nama digunakan untuk menampung inputan yang akan diinput user. Kemudian ada getLine. GetLine digunakan untuk mendapatkan semua baris atau semua inputan yang akan dimasukkan ke dalam variabel nama. Nah, selanjutnya ada for. For secara konsepnya itu adalah ketika kondisinya itu benar, maka kode yang di dalam for ini akan dijalankan secara berulang selama selama kondisi for itu benar atau true. Nah, perulangan itu disebut sebagai iterasi. Di dalam for itu kita akan lihat bahwa ada variabel i yang memiliki nilai 0. Nah, setelah variabel i itu kita bisa melihat suatu kondisi di mana i itu lebih kecil dari nama .length. Nah, nama .length itu berarti inputan yang kita input tadi akan dihitung karakternya atau dihitung size-nya oleh fungsi length tadi. Semisal kita menginputkan suatu nama seperti Albert Einstein ya. Albert Einstein itu memiliki 12 karakter, itu termasuk spasinya. Jadi, dalam kondisi ini apakah 0 itu lebih kecil dari 12? Jawabannya kan iya, karena 0 itu lebih kecil dari 12. Nah, setelah kode for itu kondisinya benar, maka akan menjalankan kode if else ini. Setelah if else itu uh, kode increment ini akan dijalankan. Nah, proses perulangan itu disebut sebagai iterasi. Nah, kita lanjut dengan penjelasan kode if else ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan blok kode percabangan menggunakan if. Di dalam if itu kita lihat ya bahwa ada variabel i sama dengan 0. Nah, variabel i itu merujuk pada variabel yang di atas di perulangan tersebut. Nah, jika i itu sama dengan 0, maka akan menjalankan blok kode di bawahnya. Nah, i itu kapan akan jadi 0? Ketika iterasi pertama dimulai atau perulangan pertama dimulai. Nah, di dalam kode if juga itu kan ada dua kondisi yang dipisah menggunakan atau, yaitu tanda
yaitu tanda ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi yang kedua. Kondisi kedua itu seperti ini. Nama buka kurung siku I dikurangi 1 tutup kurung siku sama dengan spasi. Kita fokus pada variabel ini. Ketika kita ingin mengakses suatu indeks atau suatu karakter di dalam string, kita bisa menggunakan kode ini. Nama, yaitu nama variabelnya, yaitu saya menggunakan nama, dan diikuti dengan buka kurung siku, nomor, tutup kurung siku. Nomor di sini itu merujuk pada urutan karakternya. Urutan itu dimulai dari sini. Simsa saya menginputkan nama Albert Einstein ya. Nah, Albert Einstein itu hanya itu dimulai dengan angka 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau saya ingin mengakses huruf L, berarti saya harus menuliskan angka 1 karena L itu adalah urutannya adalah angka 1. Dalam kode ini, saya kan ingin mengakses indeks spasi atau karakter spasi. Nah, spasi itu di urutan berapa kalau semisal inputnya adalah Albert Einstein. Nah, untuk spasinya kita akan tahu bahwa 6 adalah urutan untuk spasi. Nah, kesimpulannya variabel I itu harus bernilai 7. Karena 7 nantinya akan dikurangi 1. Nah, 7 dikurangi 1 itu sama dengan 6. Jadi saya ingin mengakses indeks ke-6. Nah, indeks ke-6 itu sama dengan spasi. Jadi jika nama sama dengan spasi, maka akan menggunakan kode ini. Nama akan mengakses indeks ke-7 karena dalam kondisi ini, kondisi kedua yaitu indeksnya akan berupa 7. Nah, nama itu akan mengakses indeks ke-7 akan dijadikan tubar. Tubar di sini adalah untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan kode ini. Dalam artian indeks pertama atau indeks setelah spasi itu akan dijadikan hurufnya akan dijadikan kecil semua. Selanjutnya akan selanjutnya tinggal mencetak variabel tersebut menggunakan cout. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 yaitu pemotongan kata di mana input nama kalian dan potong dari indeks kedua sebanyak 4 karakter dari nama belakang. Nah, untuk nama saya sendiri yaitu adalah Muhammad Zaki Mubarok, di mana kita tahu adalah kita harus memotongnya dari indeks kedua sebanyak 4 karakter dari belakang. Jadi saya sudah menuliskan yaitu di mana hi itu indeks ke 0, O itu 1, R itu 2, R saja adalah 3 dan seterusnya. Jadi kita harus memulainya dari R kedua ini sebanyak 4 karakter. Jadi R A B. Nanti akan mengeluarkan output seperti kata bar. Nah, langsung saja pada kodenya. Yang pertama kita menginput sebuah library yang bernama IOStream. Kemudian kita menginput variabel bernama string. Berikutnya kita membuat fungsi utama. Selanjutnya kita akan membuat variabel bernama nama. Di dalam nama kita kasih teks seperti ini. Selanjutnya kita cetak variabel tersebut menggunakan cout.
Selanjutnya kita memanggil fungsi getLine untuk mendapatkan semua inputan dari user. Yang nantinya inputan tersebut akan disimpan di variabel nama. Kemudian selanjutnya kita membuat variabel bernama jumlah karakter, yang dimana kita panggil variabel nama dengan fungsi length. Selanjutnya kita membuat variabel lagi yang bernama index, dimana indeks ini akan memanggil variabel yang bernama jumlah karakter, yang nantinya dikurangi 2 dan dikurangi 4. Selanjutnya kita akan membuat variabel bernama hasil. Kita panggil variabel nama dan kita panggil fungsi yang bernama substring. Di dalam substring kita kasih indeks dan angka 4. Kemudian kita cetak menggunakan cout. Hasil. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan kode ini. Dimulai dari variabel nama. Variabel nama kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama nama yang bertipe data string, yang di sini nama itu memiliki sebuah teks, yaitu masukkan nama Anda. Kemudian kita cetak menggunakan cout, kemudian kita getLine, yaitu mendapatkan semua inputan dari user yang nantinya akan disimpan di variabel nama. Kemudian kita membuat variabel bernama jumlah karakter. Jumlah karakter di sini bertujuan untuk menghitung setiap karakter yang diinputkan oleh user. Nah, selanjutnya kita membuat variabel bernama index, yang dimana jumlah karakter ini jumlah karakter dikurangi 2 dan dikurangi 4. 2 dan dikurangi 4 itu berasal dari soalnya, dari indeks kedua sebanyak 4 karakter. Nah, kemudian kita membuat variabel lagi yang bernama hasil, yang dimana nama kita yaitu Muhammad Zaki Mubarak, itu kita panggil fungsi substring. Nah, cara kerja substring itu kita harus menginputkan sebuah parameter, yang dimana kita menginputkannya itu indeks dan 4. Indeks di sini yaitu digunakan untuk dari mana substring itu akan memulai mengambil suatu karakter, dan 4 itu digunakan berapa banyak karakter yang ingin kita ambil. Contohnya gini, nama saya itu adalah Muhammad Zaki Mubarak, yaitu berjumlah 23 karakter. Nah, dalam variabel indeks itu kan jumlah karakter dikurangi 2 dikurangi 4. Total itu ada 23 karakter dikurangi 2 dikurangi 4, itu totalnya adalah 17 karakter. Nah, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi eh, jadi dalam hasilnya itu akan menghasilkan karakter BARR, karena
yang dimulai itu dari indeks ke 17. Indeks ke 17 sebanyak 4 karakter, jadi PAR seperti yang saya inginkan tadi, yaitu PARR. Nah, kita coba jalankan kode ini. Kita coba masukkan nama saya, yaitu Muhammad Zaki Mubarak. Nah, hasilnya itu adalah bar yang dimana itu sesuai dengan perkiraan saya, yaitu dimana indeks terakhir yaitu Hi itu adalah 0, O itu adalah 1, R itu adalah 2, yang dimana dimulai dari indeks kedua itu R, R, A, B. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa di lain waktu. Substring di sini digunakan untuk mengambil beberapa karakter yang dipilih. Nah, di dalam substring itu kan ada parameternya, yaitu kita isi dengan indeks dan angka 4. Indeks itu merujuk pada variabel ini. Jadi substring itu akan mengambil suatu karakter dari indeks, yaitu indeksnya itu jumlah karakter dikurangi 2 dan dikurangi 4. Nah, jumlah karakter itu kan kita Nah, jumlah karakter di jumlah karakter di nama saya itu berjumlah 21. Nah, jadi 21 akan dikurangi 2 dan dikurangi 4 itu kan totalnya jadi 16. Nah, kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bentar. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.